Hello guys, welcome back to my channel para designer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di video aku. Kali ini kita bakal bahas yang akhir-akhir ini banyak sekali kalian request kayak gini. Kenapa ya logo Xiaomi merubah bentuk petak menjadi rounded corner gitu? Itu bisa sampai ratusan ribu dolar. Wah, desainer-desainer Indonesia pada menangis melihat harganya, pada terkejut, pada shock ya. Karena biasanya dibayar itu cuma berapa ratus ribu. Tapi ini dibayar ratusan ribu dolar hanya untuk merubah dari petak menjadi rounded corner. Kenapa kok bisa gitu? Langsung aja kita bedah. Yuk! Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya logo baru dari Xiaomi, aku mau tunjukin dulu nih di layar. Jadi ini adalah logo lamanya yang berbentuk seperti hampir persegi, rectangle ya. Kemudian logo barunya itu filosofinya, konsep utamanya itu dinamakan alive ya, alive atau kehidupan, hidup ya. Nah, sebelum membahas atau ngebedah logo dari Xiaomi ini, kita bahas dulu kenapa sebuah perusahaan atau brand itu ganti logo, teman-teman. Ya, jadi ada banyak faktor sebenarnya. Yang pertama itu bisa jadi pergantian visi, baik misi di perusahaan atau brand tersebut, teman-teman. Misalnya gini, sebuah startup yang besar atau perusahaan yang besar ini ganti kepemimpinan, ganti CEO misalnya. Nah, otomatis mungkin visi atau strateginya itu berubah kan karena berganti kepemimpinan. Nah, ini bisa menjadi salah satu alasan sebuah brand itu ganti logo, rebranding bisa jadi. Yang kedua itu bisa jadi ada mungkin masalah ya atau image buruk di masa lalu atau kejadian image buruk dan suatu perusahaan itu memutuskan untuk rebranding ya brand mereka menjadi looknya itu, feel-nya, tampilannya itu baru supaya mereka tidak mau melekatkan hal yang buruk tadi, image yang buruk tadi. Mereka mau meninggalkan hal tersebut. Nah, mereka putuskan untuk rebranding. Nah, kemudian rebranding termasuk juga ya, rebranding sebenarnya luas tapi rebranding pasti termasuk ganti logo juga kan. Oke. Nah, alasan ketiga bisa jadi mereka pengen nguatin brand image mereka, teman-teman. Oke, jadi misalnya kayak gini, ada sebuah startup atau perusahaan awalnya itu masih kecil ya, masih kecil satu negara atau satu kota, terus mereka desain logo karena mereka ini mau bangun usaha atau perusahaan ya butuh desain logo kan, desain logo. Terus mereka mau promosi ya hire desainer untuk buat desain promosi, dibuatlah desain ads-nya, desain bannernya, desain posternya segala macam. Terus mereka pengen buat website, ya hire lagi orang yang baru, desainer UI UX misalnya. Terus desainlah websitenya, terus dikembangkan, di-develop, dan jadilah websitenya. Tapi itu desainnya berdiri sendiri kan, ya desain logo, desain website ya desain website, desain iklan atau ads ya, atau poster ya desain poster sendiri gitu. Tidak ada ikatan di antara elemen brandingnya ini atau marketingnya ini, teman-teman. Nah, jadi karena mereka perusahaan ini sudah semakin besar, bahkan bukan di satu kota lagi, sudah skupnya itu di satu negara, bahkan sudah di dunia, mereka semakin besar. Jadi mereka pengen nguatin brand image mereka. Ya, jadi yang tadinya logo, terus desain poster, desain website, semua elemen brandingnya itu berdiri masing-masing. Nah, mereka pengen redesign logo dan di situ momennya mereka pengen nguatin brand image-nya. Nah, di alasan nomor 3 ini aku melihat posisi Xiaomi. Jadi mereka pengen nguatin brand image mereka, ya karena mereka tahu kan di industri HP itu ada yang brand image-nya itu sangat kuat. Jadi Apple saingannya juga ada Samsung. Nah, jadi ini pemain kuat kan di sini kan di industri HP. Nah, jadi mereka kalau aku lihat sih pengen nguatin brand image supaya mereka pengen bilang ini loh kami ada gitu, bukan HP kaleng-kaleng lagi gitu, cuy. Nah, jadi mereka kemarin tuh baru-baru ini ngumumkan bahwa pergantian logo, redesign logo dan sudah tepat ya, logonya itu tidak terlalu jauh dari apa yang ada sebelumnya gitu. Karena seperti yang aku ceritakan, mungkin Xiaomi dulu ya punya logo gitu, terus punya desain yang lain tapi berdiri sendiri. Nah, di sini hanya mereka pengen nguatin brand image mereka. Tidak perlu ganti logo yang baru yang berubah 100% dari logo yang lama, nggak perlu. Oke, jadi itu dia kata pembuka cuy. Jadi kayak alasan kenapa suatu perusahaan ganti logo. Jadi kita harus tahu dulu. Selanjutnya aku mau ngajak kalian untuk nonton beberapa part di video official dari Xiaomi ya. Di situ ada si Kenya Hara ya, desainer di Jepang, dan di situ mengenalkan makna ataupun filosofi di balik logo Xiaomi yang baru. Oke, langsung aja kita lihat.
Oke, di sini teman-teman aku matiin suaranya ya, tapi teman-teman kan bisa tetap baca subtitlenya ya. Jadi di sini kayaknya Hara memperkenalkan logo baru dari Xiaomi dan dia mengusung tema alive ya. Jadi filosofi utama di balik logo barunya itu alive ya. Jadi alive ini diambil dari peran teknologi yang diusung si Xiaomi ini ya, bagaimana teknologi itu berdampak terhadap kehidupan kita, teman-teman. Nah, di sini menarik ya, dia bilang therefore ya, the new logo is not a simple redesign of the shape ya. Jadi kayaknya Hara itu kayaknya tahu bahwa banyak netizen dunia itu yang bakal mencibir ya. Gini doang dari petak, dari persegi kok jadi rounded gitu doang gitu ya. Nah, dia di sini langsung kasih disclaimer, the new logo is not a simple redesign of the shape. Jadi logo baru itu bukan cuman ngubah bentuknya doang, encapsulation of Xiaomi's inner spirit katanya, teman-teman. Jadi memang melambangkan spirit atau semangat dari brand Xiaomi itu sendiri ya. Nah, jadi ini ada persegi ya, dianggap logo Xiaomi yang lama, persegi, kemudian di antara persegi dengan lingkaran bentuknya ini. Nah, di sinilah diciptakan, mereka merumuskan, meriset ya. Jadi di sini mereka bilang mereka sampai mempelajari matematika bentuk lingkaran dengan bentuk persegi. Nanti itu ada penjelasannya teman-teman, kita bisa lihat. Jadi mereka itu menemukan akhirnya di bentuk baru di antara lingkaran dan persegi. Nah, itulah yang disebut konsep alive Xiaomi ini. Nah, ini rumus matematikanya, bisa bayangin ya teman-teman. Jadi mereka sampai meriset, mempelajari. Jadi bukan sekedar yaudah bentuk lengkungan doang, rounded doang, enggak ya. Jadi itu ada rumusnya teman-teman ya, seperti ini ya. Aku bukan ahli matematika, jadi aku nggak bisa bacanya ini apa bacanya gitu ya. Nah, penjelasan secara visual dari rumus ini adalah seperti ini. Ini bentuk lingkaran, kemudian menggunakan grid ya, itu ada bentuk perseginya juga. Nah, akhirnya ditemukanlah beberapa besar angle atau radiusnya itu. Jadi N-nya sama dengan 2, N sama dengan 2,5, N sama dengan 2,75, N sama dengan 3 gitu. Nah, teman-teman bisa lihat kan. Jadi N sama dengan 2 itu bentuk lingkarannya itu perfect ya, 100% lingkaran. Sampai mereka dapat N sama dengan 4,3, itu bentuk roundednya rounded banget ya. Jadi hampir menyerupai persegi. Nah, di sini mereka memilih N yang sama dengan 3 nilainya yang dianggap paling bisa mewakili Xiaomi gitu ya. Mereka pilih ini kayaknya bentuknya paling pas nih ya. Jadi kombinasi antara lingkaran dengan persegi, N sama dengan 3 yang paling pas. Dan N sama dengan 3 ini dimasukkan ke rumus yang ini ya teman-teman tadi. Perumusan yang tadi ya. Nah, yang ini itu N-nya di sini. Sehingga dapatlah N sama dengan 2, N 2,5, N sama dengan 3 dan lain sebagainya. Oke. Nah, inilah desain Xiaomi yang baru ya. Jadi kalau aku lihatnya sih ini keren ya. Ini keren cuy. Jadi bukan sekedar buat radius doang ya. Jadi ada rumusnya, ada perhitungannya kenapa bisa dapat segitu sudutnya. Nah, bukan hanya shieldnya, bukan hanya roundednya aja tadi, cangkangnya, tapi wrappernya, pembungkusnya, tapi mereka juga meriset bentuk curve atau radius di dalam tulisan Mi-nya ya, MI-nya teman-teman. Sini kita bisa lihat yang paling bawah kanan itu dia terlalu rounded kan, sampai yang paling kiri atas itu yang terlalu kaku, yang terlalu tajam. Oke. Jadi di sini mereka pilih akhirnya yang di tengah-tengah ya. Tidak terlalu, ini teman-teman lihat kan di sudutnya itu ada roundednya sebenarnya, tapi tidak terlalu kelihatan. Oke. Jadi mereka lihat ini yang paling pas. Oke. Jadi ini adalah logo finalnya yang colorful teman-teman. Dan ternyata selain itu juga mereka mendesain logo type-nya juga teman-teman, tulisan Xiaomi-nya. Oke, kalau tadi logo mark-nya, simbolnya, ya pictorialnya, dan ini ternyata mereka mendesain juga logo type-nya atau tulisan Xiaomi-nya. Jadi bukan menggunakan font biasa, oke. Dan di awal ketika aku nonton video ini aku sebenarnya sempat kaget ya. Kenapa? Ini kan Mi ini kan kalau nggak salah diambil dari Xiaomi-nya kan tulisannya. Aku nggak tahu, tapi ini yang jelas kalau kita sebagai orang awam ngelihatnya langsung kan MI pasti diambil dari MI yang di belakang Mi Xiaomi kan. Nah, kenapa tidak digunakan MI yang ini di tulisan logo type-nya? Paham ya, teman-teman? Jadi kenapa MI yang ini bentuknya tidak digunakan di logo type di sini MI, dan stylenya ini dilanjutkan aja ke tulisan Xiao-nya. Jadi Xiaomi itu sama stylenya dengan yang ini. Aku berpikiran sempat di awal itu seperti itu, berpikiran. Oke. Tapi di sini ini yang apa ya? Yang pandangan lain yang dikemukakan oleh
Kenya Hara-nya teman-teman. Oke, jadi mereka si Kenya Hara dan timnya itu melihat bahwa perlu diredesign logo type-nya juga, dan itu stylenya itu berbeda dari logo mark MI-nya tadi teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat di menit 2:45 Kenya Hara bilang using the logo mark and the logo type separately is optimal. Oke, jadi memang dia konsepnya memang memisahkan antara logo mark dengan logo type-nya. Ini menjadi dua unsur yang berbeda. Oke, apa tujuannya nanti kita akan tahu teman-teman. Jadi di sini when promoting brand and services, we suggest using the logo mark. Jadi ketika mempromosikan brand dan servisnya, misalnya ketika jual HP, di boxingnya, kotaknya, terus pokoknya mempromosikan brandnya, itu digunakan logo mark yang ini teman-teman. Oke, ini menarik nih. Ini pembelajaran baru bagi aku sih. Kalau aku dulu biasanya kita berpikir sebagai desainer logo kan, logo mark itu kalau ada tulisan di situ ya harus konsisten digunakan di logo type-nya kan. Nah ini pembelajaran baru, studi case baru bagi kita desainer logo. Nah sedangkan logo type-nya tulisan Xiaomi tadi di sini dibilang the logo type on the other hand will look its best on Xiaomi's high resolution device. Jadi high resolution device itu perangkat yang resolusinya lebih tinggi, bisa jadi mungkin di laptop ya, atau di tablet, mungkin semacam tablet atau iPad seperti itu mungkin ya. Nah kemungkinan ini bakal digunakan ke arah sana. Nah ini mereka Kenya Hara dan tim itu mendesain dynamic logonya juga, atau seperti bisa dibilang animasinya ya, ketika itu ditampilkan seperti ini teman-teman ya, ketika mempromosikan brand mereka atau produk mereka mungkin. Nah di situ akan tampil logonya ya, simple. Nah ini aku lihat sih mereka brand image-nya itu pengen seperti Apple sih ya. Jadi simple, premium ya, futuristik ya teman-teman. Nah ini lihat nih, bahkan ketika di promosi atau di marketing ya, elemen marketing gitu ya, elemen promosi, itu mereka sampai mendesain layoutnya, rumus layoutnya. Jadi titik-titik warna orange itu adalah titik aman di mana logonya itu bisa dimunculkan. Teman-teman bisa lihat. Nah, oke. Jadi logonya bisa dimunculkan di sini ya, atau pada titik-titik yang orange lah ya, sudah ditetapkan di situ. Oke. Nah, bagus ya. Simple ya, bagus ya. Premium kan. Nah, ketika kita ngedesain logo, itu kita kebanyakan ya, kalau itu premium, itu kita sampai ngedesain brand identity-nya, atau bisa juga disebut grafik standar manualnya. Nah, di dalam brand identity atau grafik standar manual ini, GSM ini, itu termasuk ikonografi, bisa termasuk fotografi seperti ini, bisa termasuk videografi. Jadi, di dalam brand guidelines ini sudah ditentukan video-video seperti apa yang cocok dengan brand image si Xiaomi misalnya. Terus foto-foto seperti apa yang cocok untuk brand image si Xiaomi gitu. Nah jadi nggak asal-asal menggunakan video atau nggak asal menggunakan foto atau icon, itu semua sudah diatur. Makanya harganya mahal. Jadi kalau kita dengar satu perusahaan ganti logo sampai miliaran, itu bukan cuma biaya logonya teman-teman, tapi banyak yang diperhitungkan di situ. Nah sekarang kita bakal bahas kenapa pembuatan logo Xiaomi ini mahal. Kalau harganya itu $300.000 ya kalau nggak salah. $300.000 kalau dirupiahkan itu sekitar 4,3 miliar cuy. Kenapa bisa sampai segitunya ya? Jadi di sini ada beberapa ya, sebenarnya bukan Xiaomi aja. Kalau kita lihat ada Pertamina, terus ada perusahaan-perusahaan lain ganti logo itu sampai miliaran kan. Dan kenapa sampai segitu besarnya? Oke, alasan yang pertama itu desainernya, pasti itu punya pengaruh. Seperti Kenya Hara, kalau teman-teman googling Kenya Hara ini top designer ya, graphic designer sebenarnya, tapi fieldnya itu luas teman-teman, bisa ke logo, bisa segala macamnya. Dan Kenya Hara juga ini termasuk seorang penulis teman-teman. Teman-teman bisa lihat beberapa bukunya ya, karyanya juga bagus ya. Jadi pokoknya one of the popular graphic designer di Jepang. Jadi itu pasti punya pengaruh. Jadi buat teman-teman yang pengen naikin harga, ya bangunlah personal brand kalian, oke? Jangan jadi tukang desain aja, tapi juga menjadi seorang desainer profesional. Oke, alasan yang nomor 2 itu proses dan lama ngedesainnya. Jadi kalau di Yellow sendiri, di studioku, timku itu ngedesain logo itu minimal sekali 2 minggu teman-teman. 2 minggu untuk desain logo satu perusahaan ya, satu brand ketika ada masuk projectnya, itu kita ngedesain paling cepat 2 minggu, paling lama 4 minggu, itu kontraknya teman-teman.
Dan kalau ada klien yang sampai minta unlimited revision, ada juga kan mau kliennya itu nggak masalah di harga, tapi dia mau sampai puas dapat logonya itu sampai keinginan dia betul, nah itu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan ya. Dan itu pasti harganya juga lebih mahal teman-teman. Nah jadi kita nggak tahu kan proses redesign logo Xiaomi ini berapa lama. Itu aku udah baca beberapa komentar netizen ya kan. Aku yakin mereka bukan desainer logo sih. Jadi, wah gini doang, sini aku aja buatin 5 menit jadi gitu. Nggak sesimpel itu cuy. Nggak sesimpel itu. Jadi ketika kita nge-redesign sebuah logo, bukan cuma bentuk logonya aja. Yang kita lihat itu kan final logonya. Ketika logonya sudah jadi kan. Sebelum logonya udah jadi, kalian mau buat apa? Bingung kan? Kalian mungkin berpikir tiap malam begadang sampai kalian nemukan rumusnya yang pas atau filosofi yang pas, baru bisa disketsa. Itu pun belum dieksekusi di komputer, sketsa dulu, dihitung dulu segala macamnya, filosofinya udah pas belum. Nah kalau filosofi dengan bentuknya sudah pas, baru dieksekusi di komputer. Dan ketika dieksekusi di komputer, itu dipresentasikan ke klien. Kalau klien ada revisi, ya revisi lagi. Nah kita nggak tahu kan berapa lama udah proses redesign logo Xiaomi ini berlangsung. Nah coba baca di subtitle di menit 136 ya teman-teman. Jadi di sini dibilang, we were mesmerized ya, jadi kata we di situ teman-teman baca. Terus kita lanjut dulu. We finally decided to use n sama dengan 3. We ya. Artinya kayaknya Hara itu tidak bertindak sendirian di sini ya. Jadi mungkin kayaknya Hara itu memimpin sebuah tim yang besar. Karena di sini bisa bayangin teman-teman, di sini ada proses bukan hanya desain logo tapi proses 3 dimensi di sini ada ya, buat objek seperti ini dianimasikan. Nah, seperti ini. Kemudian fotografi juga tadi ada, fotografi, videografi juga ada di sini. Dan kalau kita lihat juga tadi bukan hanya mendesain logo mark tapi juga logo type-nya. Nah, kemungkinan juga ada dilibatkan type foundry ya atau font artist ya untuk membantu membuat logo type dari Xiaomi sendiri. Apalagi tadi ada hitungan matematikanya, pasti ada ngelibatin tim ahli dari bidang matematika. Kemudian poin keempat, kenapa logo itu mahal ya? Itu cara menentukan harga logo itu bukan dilihat dari hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya gimana sih harga logo 4 miliar? Kita nggak percaya cuy, itu logonya 4 miliar. Sama seperti kasus logo Xiaomi ini. Gitu doang dari persegi jadi rounded kayak gitu 4 miliar, kita nggak akan percaya. Nah, jadi desain logo itu bukan dilihat dari hasil akhirnya, tapi prosesnya, kerjanya, berapa lamanya tadi ya, terus orang-orang di balik pekerjaan ini. Nah, itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, poin kelima, kenapa harga logo mahal adalah ketika ada satu berita, satu perusahaan redesign logo menghabiskan miliaran. Please jangan berpikir biaya miliaran itu cuma untuk desainer logo doang, enggak. Jadi ketika satu perusahaan itu, apalagi perusahaan besar ya, ngeredesign logo, bukan hanya desain logonya yang dibuat, tapi juga ada brand identity-nya atau brand guideline-nya atau GSM-nya teman-teman. Jadi di dalam GSM itu ada tipografi, ada ikonografi, ada fotografi, videografi, ada copywriting, dan masih banyak elemen lainnya yang perlu dituangkan di situ ya, di brand guideline tersebut. Dan biaya besar itu tadi bisa juga termasuk biaya publikasi dan marketing. Kita kan nggak tahu kan apakah Xiaomi ini ada membayar media untuk membantu menaikkan, dan biaya yang besar itu tadi bisa jadi termasuk ke dalam publikasi ataupun marketing tersebut ya, membayar media dan lain sebagainya. Next, di sini kita akan coba baca pendapat netizen. Wah, netizen ini nama sesinya apa ya? Netizen tough ya. Pemikiran si desain netizen, teman-teman. Jadi kita akan baca. Tadi aku ada lihat postingan dari Gadgetin, ya, dia ada buat seperti ini. Xiaomi ganti logo, jadi kita akan coba baca beberapa komentar netizen. Nah, yang pertama, 4 miliar demi bentuk yang beda. Oke, bentuknya beda. Ini kayak kode ya, jadi sebenarnya bentuknya itu nggak beda-beda amat, tapi 4 miliar demi bentuk yang beda. Nggak heran sih, soalnya logo itu identitas perusahaan, jadi nggak main-main. Pas ngeluarin banyak uang untuk sekedar ganti logo meskipun perubahan biasa aja. Perubahannya biasa aja, oke. Seperti aku bilang tadi ya, mungkin di logonya itu nggak terlalu kelihatan, tapi di logo type-nya, kemudian di konsistensi di brand image-nya, ya itu semuanya langsung kelihatan ya. Tapi kalau hanya sekedar dari logo mark doang, kalau kita lihat, ya pasti ya orang awam bilang biasa aja sih gitu. Kita di sana juga melihat, biasa aja sih. Tapi ketika kita lihat secara keseluruhannya itu kelihatan banget kok ya redesign-nya. Terus ini ada komentar yang cukup menarik. Merasa ditipu nggak sih? Kayaknya ditipu ya. Tapi sebentar, ini aku mau kasih sedikit perspektif baru teman-teman. Kalian tahu nggak, Xiaomi itu salah satu perusahaan
top dunia global ya. Jadi ini berita ya, 2018 Xiaomi itu sudah berhasil masuk jajaran perusahaan top yang tembus 100 miliar dolar. Ini 2018 ya, belum, nggak tahu nih kita 2021 quarter pertama ini udah berapa tembusnya ya. Nah jadi bisa bayangin valuasi atau value dari Xiaomi, perusahaan Xiaomi global itu udah tembus 100 miliar. Bukan rupiah ya, dolar coy. Jadi mari kita coba bagikan ya berapa 300.000 dolar itu ya, 300.000 dolar dibagi 100 miliar dolar. 123, 123, 123. Oke, ini ya, dikali 100% kan, dikali 100. Kita lihat coba. 0,003% dari valuasi Xiaomi tersebut. Kalian pikir itu harga yang mahal cuy? Ini nggak sampai 1%-nya cuy. Jadi 300.000 dolar itu nggak sampai 1% dari valuasi si Xiaomi itu sendiri. Ini gini ya, supaya teman-teman bisa nangkep ya. Kalau karena kita kaum mendang-mending ini 100 miliar dolar nggak kebayang sih berapa banyak sih. Jadi misalnya gini, kalian tuh punya usaha kacang, jual kacang goreng di pinggir jalan misalnya. Nah, kalau dihitung value atau valuasi usaha kacang goreng kalian ini gitu ya, berharganya ini itu sekitar 1 juta. Kalau dihitung ya, 1 juta itu udah hasil riset, hasil perhitungan lah, let's say seperti itu. Nah terus kalian pengen ngeredesain logo dan pengen bilanglah rebranding ya, redesign logo, terus buat branding guidelines-nya, GSM-nya, segala macamnya, itu menghabiskan biaya 1% dari valuasi kalian. 1% itu berarti kalau 1 juta 1%-nya 10.000 cuy. 10.000 doang ya. 10.000 doang untuk ganti logo. Pokoknya udah bersih lah, udah semua ya, komplit, bukan hanya logo aja. 10.000, cuma bayar 10.000. Nah ini sama kasusnya sama kayak Xiaomi. Valuasinya itu kalau dinilaikan, diuangkan itu sekitar 100 miliar dolar dan mereka cuma mengeluarkan 0,0003% dari nilai mereka. Jadi nggak sampai 1% bahkan nggak sampai setengah persen, 0,003%. Murah kan? Jadi siapa bilang itu mahal cuy? Menyambung ini, salah satu alasan kenapa logo mahal itu juga disesuaikan dari perusahaannya. Oke? Jadi jangan samakan perusahaan Xiaomi dengan kita cuy. Kaum mendang-mending, kaum berbahan ini jangan ya. Beda jauh lah ya. Nah jadi itu tadi pembedahan ya berita Xiaomi meredesain atau mengganti logo baru. Gimana menurut kalian? Apakah mudah-mudahan teman-teman sudah kebuka pikirannya ya bahwa desain itu nggak mahal. Jadi ketika aku dapat berita 300.000, oh 300.000 dolar, oh yaudah biasa aja cuy ya. Karena Xiaomi itu udah global. Pertamina yang punya Indonesia itu aja itu berapa? 4 miliar kan? Nah ini Xiaomi global cuy, dunia itu cuma 4 miliar. Seharusnya kan bisa lebih ya. Jadi itu sih ya, dan jangan teman-teman pikir kalau desain logo, ada satu perusahaan ganti logo itu cuma ngeredesain logo aja, enggak, banyak hal yang dipikirkan, banyak proses yang dibutuhkan juga, nggak sebentar teman-teman prosesnya. Dan ya, selanjutnya ngedesain logo itu nggak gampang, banyak komentar-komentar tuh di netizen, 5 menit bisa jadi, 5 menit. Kalau bisa teman-teman, aku kasih kalian satu project logo dan kalian desainkan itu dalam waktu 1 hari, gak usah 5 menit ya, 1 hari. Kalau kalian bisa ngedesainnya, aku kasih kalian project terus lah. Jadi dari semua penjelasan aku tadi, masih belum percaya desain logo itu mahal dan susah buatnya. Kalau masih belum percaya, coba buat logo kalian sendiri. Bisa nggak? Bright flash.